Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Dia takut, bukan segan, ngeri sudah. Karena dia nggak tahu ada begitu. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapak." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Ayo, kira-kira Samuel dredeg enggak, saudara? Ngomong apa? Diancam, kamu ngurangi satu kata pun awas. Ayo, kalau saudara jadi anak kecil, saya bayangkan gini. Jadi waktu itu Eli megang dua pundak sama digoyang-goyang. "Ngomong nak, ngomong. Jangan takut, sampaikan." Saudara, ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kapan kita gereja di Indonesia atau gereja di Kota Malang dengar suara Yahweh untuk kota ini, untuk negeri ini, harus diapakan dalam kondisi hancur seperti ini. Ketika gereja sibuk dengan rutinitas, latihan musik, paduan suara, cetak warta, doa jemaat, doa malam, doa pagi, doa puasa, sekolah minggu ke wanita, pemuda, remaja, muter, rutin. Gak ada hal yang baru yang gereja harus kerjakan. Karena kita tidak memberi kesempatan untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Pelayanan, betul. Tapi yang bagaimana? Kapan kita menjangkau kekasih-kekasih Yesus yang masih di luar kita, yang untuk mereka Yesus itu mati? Katakan amin. Kapan kita ngurus mereka? Bukan cuma memberi makan mereka, tidak. Saya tuh sedih lihat gereja akhir-akhir ini hobinya memberi makan orang miskin saja. Bukan cuma itu, ada yang lebih lagi kita bisa kerjakan. Jangan lata, yang satu buat kasih makan, yang lain kasih makan semuanya. Enggak. Dalam perjalanan kami tadi pagi di Surabaya, Pak Tono itu ngomong, kelenteng Tuban, Sampokong Tuban itu tiap hari menyediakan makan untuk ribuan orang. Dan saya pernah sendiri ngelihat ke sana beberapa waktu yang lalu. Dapurnya gede, datang tiap hari orang makan gratis. Enggak 200, enggak 300 ribuan. Luar biasa bukan? Maka itu jangan cuma lata, yang lain kasih makan, kita kasih makan, enggak begitu. Masing-masing kita harus tahu apa yang Roh Kudus tunjuk kepada masing-masing kita sebagai gereja. Pasti Roh Kudus akan tunjukkan hal yang berbeda-beda. Yang penting beri kesempatan untuk Roh Kudus menuntun kita ke dalam jalan yang Dia tunjukkan kepada kita. Ngerti maksudnya, saudara? Yang Dia tunjukkan kepada kita. Bukan ngikut. Masing-masing kita, Roh Kudus akan tunjukkan hal yang berbeda. Kalau kita kerjakan bersama-sama, hasilnya akan luar. Kembali ke Keluaran pasal 3. Apa firman yang Yahweh sampaikan kepada Musa? Ayat 7. Dan Yahweh berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas," dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Berapa banyak sebagai gereja setiap akhir tahun kita kelihatan rohani sekali. Doa mencari wajah Tuhan, menantikan firman. Untuk tahun baru firman apa? Betul? Betapa rohaninya sikap kita sebagai orang Kristen dan gereja
mencari wajah Tuhan, ingin tahu firman apa. Saya pernah nyelidiki, ternyata lebih 80% orang Kristen yang doa akhir tahun untuk mencari wajah Tuhan buat tahun depan, ternyata firman yang Tuhan yang diharapkan oleh lebih 80% orang Kristen itu hanya seputar perusahaanku maju enggak ya tahun depan ya Tuhan, ada bisnis baru enggak ya Tuhan, anakku sekolah di mana, anakku dapat jodoh atau tidak, aku pindah rumah atau tidak. Maaf, yang kita cari firman itu hanya seputaran untuk kita dan keluarga. Maaf, apa salah? Tidak. Penting juga apa firman Bapak Yahweh kepada kita dan keluarga kita. Tapi kalau kitanya berhenti sampai di situ saja, kita salah. Kembali ke Musa. Walaupun nggak ada ayatnya, tapi saya percaya Musa itu unek juga loh saudara. 40 tahun cuma rutenya sama, milik mertua itu nggak enak buat Musa. Saya percaya begitu. Maka itu ketika papa nemui dia, seharusnya Musa mumpung toh misalnya, Yahweh jawab aku ini gini terus atau tidak? Keluargaku bagaimana? Anakku bagaimana? Bisa Musa menggunakan kesempatan karena mumpung lagi ketemu. Tapi lihat, Papa tidak berfirman tentang keperluan pribadi. Catat. Saya mengenal di Alkitab, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan bicara tentang hal-hal yang baik dan enak untuk pribadi dan keluarga kita sebelum dia melihat kita siap untuk mikir jadi berkat buat orang lain. Saya ulangi lagi. Apa di surga tidak akan berbicara kepada kita tentang hal-hal pribadi keperluan kita sebelum dia tahu kita siap untuk jadi berkat buat orang lain. Maka itu perhatikan semua saudara kita yang dipanggil Tuhan di Alkitab selalu untuk orang lain. Dari mulai Nuh dipanggil, beritakan kepada semua orang di negerimu, bertobat, akan datang hukuman. Baru setelah itu, oke, karena kamu sudah ngomong, mereka akan dengar, aku urus keluargamu. Lihat Yusuf, firman yang Tuhan berikan kepada dia jelas tentang sebuah negeri yang kamu akan jadi pemimpinnya di sana. Tentang nasibnya, tentang keluarganya, tapi tentang orang lain dulu. Maka itu ketika Yusuf dalam penjara, dia nggak sempat menanyakan Tuhan, nasibku bagaimana? Enggak ada. Malah di dalam penjara ada kisah yang luar biasa. Temannya yang sama-sama narapidana, tapi satu tukang minuman, menuangkan minum, satu tukang roti, masih ingat. Mereka mimpi terus datang pada Yusuf. Pernah sadar kalau Yusuf model kayak kita? Begitu datang jawabnya gini, "Apa maneh kok aku gak ngerti kok." Betul enggak? Loh kok kamu tanya nasib aja enggak jelas. Kamu tanya nasibmu. Bisa enggak Yusuf jawab seperti itu? Bisa, memang dia enggak jelas nasibnya, kapan di penjara juga tidak tahu. Tapi luar biasa Yusuf tolong dua orang. Dia bersekutu dengan Papa di surga dalam penjara itu. Dan arti mimpi itu betul terjadi. Harusnya Yusuf ditulis. Maka dia pun bertanya, lalu aku kapan bebasnya Tuhan? Harusnya begitu tuh, ada ayatnya. Ternyata Yusuf tidak. Maka itu firman apa yang kita terima dari Papa untuk tahun ini? Untuk keluarga kita. Firman untuk kota Malang, kalau saya tinggal di Malang. Apakah Malang akan diganti nama Mujur? Misalnya. Saya cuma ngomongin. Pokoknya ada firman yang Tuhan datangkan kepada kita. Maka kita akan tahu arah kita kemana dalam melangkah. Saudara, jadi kalau kita melihat kondisi di sekitar kita sudah hancur seperti ini, pengangguran akan makin banyak, orang lapar akan makin banyak. Saudara, kira-kira apa yang kita harus lakukan? Jangan sibuk hanya untuk diri sendiri saja.